Sumur Zam-Zam merupakan sumber air yang tidak pernah habis sepanjang tahun. Sumur ini pertama kali ada ketika masa hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun demikian, ternyata ditemukan bukti bahwa sumur Zam-Zam ini juga pernah hilang. Namun tahukah Anda, bahwa kalau mata air Zam-Zam yang pernah hilang ini, ada yang mengatakan sengaja dihilangkan atau ditutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari buku Sejarah Ka'bah, Tarikh Al-Ka'bah tahun 1991, karya Profesor Dr. Ali Husni Al-Harbut, yang merupakan guru besar sejarah Islam di Ain Shams University Kairo, Mesir. Dia menerangkan bahwa, sejumlah sejarawan berbeda pendapat mengenai hilangnya sumur Zam-Zam. Ada banyak pandangan mengapa mata air Zam-Zam bisa hilang. Pertama, faktor geografis. Pandangan ini menyebutkan kalau mata air Zam-Zam hilang karena tertutup saat hujan. Sebagian lagi, katanya ada banjir bandang yang melanda Mekah, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi, sebagian besar sejarawan justru meyakini hilangnya sumur Zam-Zam karena faktor kesengajaan. Kedua, faktor teologis. Kabilah Jurhum berbuat maksiat dan melakukan kezaliman, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan menghilangkan air Zam-Zam, yang merupakan sumber kehidupan masyarakat Arab. Pandangan lain mengatakan, kalau mata air Zam-Zam hilang, karena musuh kabilah Jurhum sengaja menutupi mata air Zam-Zam dengan barang bawaan mereka yang sangat banyak. Disebutkan bahwa mata air Zam-Zam hilang tidak hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun, tapi sampai 3 tahun. Ini didasarkan pada bukti adanya kisah pemimpin Mekah yang hidup jauh sebelum masa Abdul Muthalib, yaitu Madad bin Amru al-Jurhumi. Kala itu, dia terlibat peperangan dengan musuhnya dan kalah. Karena kekalahan itu, dia menyadari akan diusir dari Mekah. Untuk mengantisipasi hal itu, maka Madad memutuskan untuk menutup sumur Zam-Zam. Dan mulai saat itu, penduduk Mekah selalu menggali sumur karena persediaan air yang ada sangat sedikit di sana. Hilangnya mata air Zam-Zam ini, kemudian menyebabkan krisis di tengah masyarakat Mekah, utamanya para jamaah haji. Tidak sedikit pula dari mereka yang meninggalkan Mekah dan mengungsi ke Yaman. Masyarakat Mekah mulai menggali dan mencari mata air baru, untuk memenuhi kebutuhan mereka dan para jamaah haji yang datang. Dan memang pada akhirnya, mereka kemudian menemukan sumber mata air baru, seperti mata air Maimun Hadari, mata air Murrah, mata air Al-Gamr, dan mata air yang lainnya. Namun, mata air tersebut berada di luar Mekah. Mereka harus membawa air tersebut ke Mekah untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji. Hal inilah yang menjadi kesulitan kepada masyarakat. Ditambah datangnya musim kemarau panjang yang membuat mata air tersebut menjadi kering. Menurut buku Mekah, Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim adalah Abdul Muthalib, yang akhirnya menemukan kembali sumber mata air Zam-Zam tersebut. Di saat masyarakat Mekah mengalami krisis air yang panjang, Abdul Muthalib mengajak para pimpinan kabilah untuk rapat dalam upaya mengatasi persoalan itu. Forum rapat tersebut menyatakan kalau seandainya sumber mata air Zam-Zam ditemukan, maka persoalan krisis air akan berakhir. Hal yang pertama kali yang dilakukan oleh Abdul Muthalib adalah menggali sumur Zam-Zam. Hal ini serupa dengan apa yang diutarakan oleh Yazid bin Abu Habib Al-Mishri dari Marsad bin Abdullah Al-Yazani dari Abdullah bin Zurair Al-Ghafiqi. Ia mendengar Ali bin Abu Thalib bercerita tentang sumur Zam-Zam ketika Abdul Muthalib diperintahkan untuk menggalinya. Ali bin Abu Thalib mengatakan bahwa Abdul Muthalib berkata, "Saat aku sedang tidur di Hijr, tiba-tiba seseorang datang kepadaku seraya berkata, 'Galilah Thoibah.' Lalu aku berkata, 'Apa itu Thoibah?' Orang itu langsung menghilang. Keesokan harinya, aku kembali ke tempat tidurku semula di Hijr dan kemudian tidur di dalamnya. Tiba-tiba orang yang datang kemarin mendatangiku lagi, sambil berkata, 'Galilah Barrah.' Aku bertanya, 'Apa itu Barrah?' Orang tersebut langsung menghilang. Kemudian keesokan harinya, aku kembali lagi ke tempat tidurku semula di Hijr, kemudian tidur di dalamnya. Tiba-tiba orang yang kemarin datang lagi dan berkata, 'Galilah Al-Madnunah.' Aku bertanya, 'Apa itu Al-Madnunah?' Orang tersebut langsung menghilang.
Esok harinya, aku kembali ke tempat tidurku semula, kemudian tidur di dalamnya. Tiba-tiba orang kemarin datang lagi kepadaku dan berkata, "Galilah Zam-Zam." Aku bertanya, "Apa itu Zam-Zam?" Orang tersebut berkata, "Air Zam-Zam tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jamaah haji yang agung itu. Ia berada di antara kotoran dan darah, di sekitar tempat gagak-gagak bersayap putih beterbangan di dekat sarang semut." Sesudah dijelaskan pada Abdul Muthalib, dan ditunjukkan padanya lokasi sumur Zam-Zam itu, dan mengetahui bahwa ia dipercaya. Kemudian ia segera pergi mengambil cangkul, dengan ditemani anaknya yang bernama Al-Harits. Pada saat itu, ia baru memiliki seorang anak, yaitu Al-Harits. Abdul Muthalib pun segera menggali lokasi tersebut. Dan saat ia melihat isinya, ia kemudian bertakbir. Orang-orang Quraisy pun mengerti bahwa Abdul Muthalib berhasil menggapai tujuannya. Lalu mereka pun menemuinya dan berkata kepadanya, "Wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya sumur tersebut adalah sumur nenek moyang kita Ismail, dan kami mempunyai hak atas sumur tersebut. Oleh sebab itulah, libatkan kami bersamamu di dalamnya." Namun Abdul Muthalib berkata, "Tidak, sesungguhnya persoalan ini dikhususkan untukku dan bukan untuk kalian. Persoalan ini diberikan kepadaku di tengah-tengah kalian." Mereka berkata kepada Abdul Muthalib, "Berlaku adillah kepada kami. Sungguh kami tidak akan pernah membiarkanmu dan akan melawanmu dalam masalah ini." Abdul Muthalib berkata, "Jika itu yang kalian mau, maka carilah orang yang kalian suka kemudian kita selesaikan perkara ini di hadapannya." Mereka berkata, "Kita pilih seorang dukun, dari wanita Bani Sa'ad, Huzaim." Abdul Muthalib berkata, "Ya, silahkan saja." Dukun wanita yang mereka sebut itu tinggal di pinggiran kota Syam. Abdul Muthalib berangkat ke sana bersama dengan beberapa orang dari kabilah ayahnya, Bani Abdu Manaf, yang diikuti pula beberapa orang dari setiap kabilah Quraisy. Saat itu, pada lokasi-lokasi tersebut ada yang masih berbentuk padang Sahara yang tandus. Ketika melintasi salah satu padang Sahara yang tandus, di antara Hijaz dan Syam, persediaan air Abdul Muthalib dan rombongannya pun habis. Mereka pun kehausan dan yakin akan mati akibat kehausan. Mereka pun meminta air kepada kabilah-kabilah Quraisy, namun kabilah-kabilah Quraisy menolak memberi air kepada mereka. Kabilah Quraisy itu berkata, "Kita sedang berada di tengah padang Sahara yang kering kerontang, dan kami juga khawatir akan mengalami apa yang sedang kalian alami." Ketika Abdul Muthalib mengetahui jawaban kabilah Quraisy dan kekhawatiran mereka terhadap diri mereka, ia berkata, "Bagaimana menurut pendapat kalian?" Mereka berkata, "Kami senantiasa mengikuti pendapatmu. Maka perintahkan apa saja yang engkau inginkan kepada kami." Abdul Muthalib berkata, "Aku berpendapat bahwa hendaklah setiap orang dari kalian membuat galian untuk dirinya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jika ada yang meninggal dunia, maka sahabat-sahabatnya mendorongnya ke dalam lubang galian dan kemudian menguruknya, hingga tinggal tersisa satu orang di antara kita. Karena kehilangan satu orang itu lebih ringan mudorotnya daripada kehilangan semua rombongan." Mereka berkata, "Apa yang engkau katakan ini adalah sebuah pendapat yang tepat." Lalu, masing-masing orang menggali lubang untuk dirinya, dan menunggu datangnya kematian akibat dilanda kehausan. Abdul Muthalib berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Demi Allah, sesungguhnya menjatuhkan diri kepada kematian dengan cara seperti ini, dan tidak berjalan di permukaan bumi, serta tidak berusaha untuk mencari karunia bagi diri sendiri, benar-benar sebuah tindakan lemah. Semoga Allah memberi kita air di salah satu negeri ini." Ibnu Hisham pernah berkata-kata seperti ini. Ucapan di atas dan ucapan sebelumnya dalam penuturan Ali bin Abu Thalib tentang Zam-Zam, menurut kami, adalah sajak biasa dan bukan syair. Ibnu Ishaq mengatakan, mereka beranggapan bahwa ketika perkataan di atas dikatakan kepada Abdul Muthalib, maka dia pun akan berkata, "Di manakah Zam-Zam tersebut adanya?" Lalu dia menjawab, "Dia berada di dekat rumah semut, dan di mana di sana ada burung gagak yang mematuk-matuk dengan paruhnya." Keesokan harinya, Abdul Muthalib dengan ditemani anaknya Al-Harits, anak satu-satunya saat itu, pergi kemudian melihat rumah semut, dan mereka dapatkan di tempat itu ada burung gagak yang sedang mematuk-matuk tanah, tepat di antara dua patung, Isaf dan Nailah.
tempat di mana orang-orang Quraisy biasa menyembelih hewan kurban mereka. Abdul Muthalib mengambil cangkul, lalu menggali tanah di tempat yang telah ia diperintah untuk menggalinya. Ketika orang-orang Quraisy memperhatikan keseriusan Abdul Muthalib, mereka datang menemuinya seraya berkata, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkanmu menggali di area di antara dua patung kami, tempat kami biasa menyembelih hewan kurban." Abdul Muthalib berkata kepada anaknya Al-Harits, "Lindungilah aku sampai aku tuntas menggali. Demi Allah, aku akan tetap melakukan apa yang telah diperintahkan kepadaku." Melihat Abdul Muthalib tidak menyerah, orang-orang Quraisy membiarkan Abdul Muthalib menggali, dan menahan diri daripadanya. Dalam waktu yang sangat singkat untuk menggali, Abdul Muthalib melihat isi sumur tersebut, kemudian bertakbir dan mengetahui bahwa ia benar-benar dipercaya. Begitu meneruskan penggalian, ia melihat dua patung rusa yang terbuat dari emas, yang ditimbun oleh Jurhum di dalamnya saat mereka akan meninggalkan Mekah. Abdul Muthalib juga mendapatkan beberapa pedang dari Kal'ah dan baju besi. Orang-orang Quraisy berkata kepada Abdul Muthalib, "Wahai Al-Muthalib, sesungguhnya kami mempunyai hak yang sama denganmu untuk berbagi dalam urusan Zam-Zam ini." Abdul Muthalib berkata, "Tidak, namun demikian mari kita ambil keputusan yang adil antara aku dengan kalian. Kita selesaikan persoalan ini dengan kotak dadu dan diundi." Mereka berkata, "Apa yang akan engkau lakukan?" Abdul Muthalib berkata, "Aku membuat 2 dadu untuk Ka'bah, 2 dadu untukku, dan 2 dadu untuk kalian. Barang siapa yang kedua dadunya keluar, ia mendapat bagian. Barang siapa yang kedua dadunya tidak keluar, maka ia tidak akan mendapat bagian sedikit pun." Mereka berkata, "Engkau telah bertindak adil." Kemudian, Abdul Muthalib membuat 2 buah dadu berwarna kuning untuk Ka'bah, 2 dadu berwarna hitam untuk dirinya, dan 2 dadu berwarna putih untuk orang-orang Quraisy. Setelah itu, mereka memberikannya kepada penjaga kotak dadu, yang bertugas menyelenggarakan undian di samping patung Hubal. Hubal terletak di dalam Ka'bah dan merupakan patung terbesar mereka. Patung Hubal inilah yang dimaksud Abu Sufyan pada perang Uhud. Abdul Muthalib berdiri sambil berdoa kepada Allah, lalu penjaga kotak dadu mengadakan undian, dan keluarlah 2 dadu berwarna kuning, yang berarti 2 patung kijang dari emas menjadi milik Ka'bah, dan 2 dadu berwarna hitam, yang berarti bahwa pedang dan baju besi menjadi milik Abdul Muthalib. Sedangkan 2 dadu milik orang-orang Quraisy tidak muncul. Abdul Muthalib memasang pedang-pedang tersebut sebagai pintu Ka'bah, yang dihiasi 2 patung kijang dari emas. Itulah emas pertama kali yang dikenakan di Ka'bah, menurut pendapat para ahli. Maka sesudah itu Abdul Muthalib memberi air minum Zam-Zam pada jamaah haji. Jadi teman-teman, demikianlah kisah tentang menghilangnya sumur Zam-Zam, yang telah ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib. Semoga kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah Islam, yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.